Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kembali kita berjumpa pada minggu ini. Adapun kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah bahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudaraku, suasana di mana kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini masih suasana saudaraku tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berbicara yaitu tentang bahagia. Bahagia adalah merupakan impian setiap orang yang terlahir di dunia ini. Setiap orang tentunya sangat yaitu mengharapkan nyata kebahagiaan itu dalam kehidupannya. Sehingga setelah terlahir ke tengah-tengah dunia ini pun sudah mulai saudaraku diajarkan kebaikan-kebaikan kepada si anak. Demikian juga si anak ini kalau sudah bertumbuh menjadi besar, juga diberikan pendidikan-pendidikan yang terbaik. Supaya apa saudaraku? Supaya orang tua mengharapkan suatu hari anaknya ini dapat bahagia ketika dia dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Baik itu di sekolah dasar, baik juga itu di sekolah lanjutan pertama, dan juga di sekolah lanjutan atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Tujuannya apa? Apabila anak ini sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan yang terbaik, tentunya saudaraku, kalau sudah waktunya masuk kepada dunia pekerjaan, dia tentunya akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang di dalamnya saudaraku, sejumlah berkat yang dibutuhkan juga dapat tercukupi oleh usaha pekerjaan yang dikerjakan. Apabila seseorang saudaraku telah menjadi dewasa dan memiliki pekerjaan, tentu untuk melengkapi kebahagiaannya tidak cukup saudaraku hanya sebatas dia menemukan pekerjaan yang terbaik, tetapi juga ada keinginan untuk melengkapi kebahagiaannya. Kalau dia itu seorang pemuda, dia akan berusaha untuk mencari seorang perempuan yang akan menjadi istrinya. Demikian juga saudaraku, kalau dia seorang perempuan, dia akan berusaha untuk mendapatkan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Apabila mereka berdua sudah disahkan menjadi pasangan suami istri, mereka juga saudaraku mengharapkan yaitu kelengkapan kebahagiaan itu ada di tengah-tengah keluarga mereka. Dengan apa saudaraku? Dengan hadirnya sebagai buah cinta kasih pernikahan mereka, terlahir anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka. Demikianlah saudara-saudaraku harapan setiap orang. Tidak ada orang saudaraku yang tidak merindukan kebahagiaan. Setiap orang saudaraku selalu mengimpikan kebahagiaan itu, yang menjadi saudara kekasih yang akan mengiringi perjalanan hidupnya. Yang walaupun pada akhirnya atau kenyataan hidup, tidak semua orang saudara-saudaraku selalu berhasil mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak orang saudaraku yang harus menemui ajal atau yang akan meninggalkan dunia ini dengan tidak bahagia hidup mereka. Ya, saudara kekasih, demikianlah realita kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih, pada hari ini kita akan membacakan itu kebenaran firman Tuhan, masih berbicara saudaraku tentang penampakan Yesus yaitu kepada murid-muridnya, supaya semua murid-muridnya yakin bahwa setelah dia, yaitu saudaraku bangkit dari antara orang mati, benar-benar semua murid-murid terhibur lewat kebangkitannya. Mari kita bacakan saudara-saudaraku kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang membacakan firman Tuhan dan rindu saudaraku untuk menikmati berkatnya. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, dia katakan di dalam ayat yang ke-24 ini, tetapi Thomas, seorang
seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Apa maksud ayat ini? Ternyata saudara-saudaraku, begitu Yesus bangkit pada hari Minggu pagi-pagi waktu itu, ada saudara kasih kesempatan bagi Yesus untuk memperlihatkan dirinya setahap demi setahap terhadap saudaraku, murid-murid yang pernah bersama dengan dia, terhadap itu pengikut-pengikut yang pernah bersama dengan dia. Kita lihat saudaraku, sebagaimana saya jelaskan minggu yang lalu, bahwa hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan saudaraku, beberapa perempuan-perempuan dengan semangat saudaraku untuk merepahi mayat Yesus itu, mereka datang ke sana. Dan setelah mereka datang ke sana, ternyata kita lihat saudara-saudaraku, kubur dia katakan sudah kosong, di mana saudaraku pintu sudah terguling dan tidak ada lagi mereka jumpai di sana mayat Yesus. Dan ketika malaikat itu saudara kasih berkata kepada wanita-wanita ini, kepada perempuan-perempuan ini dikatakan, janganlah engkau yaitu mencari dia yang disalibkan itu di sini, ia telah bangkit. Dan sepulang dari kubur itu kita telah melihat atau telah dijelaskan minggu kemarin saudara-saudaraku, mereka pun berjumpa dengan Tuhan, yaitu pada pagi hari. Demikian juga Yesus menampakkan diri saudaraku pada siang hari menjelang sore kepada siapa? Kepada kedua murid yang saudara kasih sedang menuju ke perkampungan yang ada di Emmaus. Ketika mereka tinggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus, di tengah jalan Yesus telah memperlihatkan diri kepada mereka. Itu adalah dari siang menjelang ke sore. Lalu saudara-saudaraku, pada malam di mana Yesus saudaraku telah menampakkan diri kepada perempuan-perempuan pada pagi hari, lalu kepada dua murid saudaraku dari siang menjelang ke sore, maka pada malam harinya berkumpullah, dikatakan di sana saudaraku ada 10 murid Yesus. Iya, dikatakan ada 10 murid Yesus, di mana salah satunya tidak ada Thomas di sana. Dan juga kita tahu saudara-saudaraku, yaitu murid yang satu lagi yang bernama Yudas Iskariot juga tentu tidak ada di sana. Sebab apa? Ketika saudara-saudaraku dia lihat yaitu Yesus ya dijatuhi hukuman mati, Yudas juga saudaraku menyesal akan perbuatannya, di mana saudaraku hanya oleh karena 30 keping perak saudaraku, Yesus dijual yaitu kepada imam-imam kepala, dijual saudaraku kepada ahli Taurat, dan begitu imam kepala dari Taurat menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Pada saat itu juga saudara kasih, Yudas menyesali semua perkara itu, lalu dia saudaraku bunuh diri. Sehingga kita lihat saudaraku murid itu tinggal ada 11 orang. Tetapi pada malam hari Minggu, di mana Yesus memperlihatkan diri atau menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berkumpul pada malam itu, hanya ada 10 saudara-saudaraku. 10 orang yang berkumpul di rumah di Galilea. Ketika mereka saudaraku memikirkan dengan apa yang diceritakan oleh perempuan-perempuan yang telah melihat Yesus pada pagi harinya, demikian juga mereka saudaraku merenungkan dan juga memikirkan apa yang diceritakan dua murid yang lain yang pergi ke Emmaus. Iya, sebenarnya ada kehilangan, ada sukacita dalam diri mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengkiri saudaraku bahwa rasa takut itu juga sedang melanda kehidupan mereka. Karena apa? Karena baru 3 hari yang lalu sangat segar masih dalam ingatan mereka betapa sadisnya saudaraku perlakuan ahli Taurat, betapa sadisnya saudaraku perlakuan imam yang kepala, yang juga saudaraku tindakan-tindakan pasukan Romawi yang menyiksa Yesus saudaraku, yang mengolok-olok, yang memperlakukan Yesus Kristus saudaraku begitu kejam. Sampai murid-murid juga menyaksikan bagaimana penderitaan yang luar biasa yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sampai dia saudaraku meninggal di kayu salib. Saudaraku, perkara yang begitu mengerikan itu juga masih saudaraku kasih terngiang-ngiang dalam pikiran dan juga dalam ingatan mereka. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka berkumpul saudaraku di rumah, mereka sengaja tutup semua pintu-pintu yang ada, dan bukan hanya ditutup tetapi dia dikunci mereka dengan harapan apa saudaraku, jangan sampai nanti orang-orang Yahudi kalau 3 hari yang lalu saudaraku Tuhan mereka yaitu Yesus Kristus telah diperlakukan dengan sangat sadis, mereka juga mengalami ketakutan. Jangan-jangan saudaraku yaitu murid-murid yang melayani Yesus dengan setia, yang mengikut Yesus dengan setia juga akan diperlakukan hal yang sama oleh orang-orang Yahudi. Sehingga saudara-saudara kasih mereka tutup semua pintu-pintu. Lalu mereka saudara kasih melindungi semua perkara itu sambil mereka berbincang di dalam rumah. Tetapi ketika mereka saudara-saudara kasih sedang berkumpul dan juga sedang berbincang, seorang terhadap yang lain, yaitu saudara kasih membahas tentang berita yang disampaikan para perempuan-perempuan dan juga itu murid saudara kasih yang pergi ke Emmaus. Dan ketika itulah saudara-saudaraku, Yesus hadir saudaraku di tengah-tengah mereka. Sementara pintu terkunci,
tidak terbuka, tetapi tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dengan apa? Dia katakan, saudaraku, salam sejahtera bagimu. Dia berkata, saudara-saudara kekasih, damai sejahtera bagimu. Dia memberikan, saudaraku, salam sejahtera bagi murid-murid. Mengapa? Karena murid-murid itu, saudaraku, dengan segala kesadisan dilakukan oleh pasukan-pasukan Roma yang menyiksa Yesus itu, saudaraku, murid-murid ini sepertinya sudah kehilangan damai sejahtera. Sudah tidak ada ketenangan di dalam diri mereka. Oh, kesusahan lain berada di kehidupan mereka. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara kekasih, Yesus datang membawa damai sejahtera. Yesus datang membawa damai sejahtera. Tetapi bagaimana saudaraku respon mereka? Ketika Yesus, saudara-saudaraku, yaitu datang dengan membawa yaitu damai sejahtera terhadap itu murid-murid ini. Ketika itu, saudara-saudaraku, murid-murid itu dikatakan terkejut dan takut. Terkejut dan takut. Mengapa? Karena mereka sangka yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah hantu. Mereka, saudara kekasih, terkejut dan takut. Sehingga pada saat itu juga, saudaraku, Yesus langsung berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tidak ada tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Itulah dikatakan oleh Yesus dan saudaraku kepada murid-muridnya. Karena apa, saudara-saudara kekasih? Murid-muridnya itu antara percaya dan tidak, antara girang, saudaraku, dan juga kebingungan akan apa yang mereka lihat, saudara-saudaraku, yang sedang ada di hadapan mereka. Maka pada saat itu juga Yesus ingin meyakinkan mereka. Untuk lebih meyakinkan atas keterkejutan yang terjadi dalam hati murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, saudara kekasih, adakah makanan di sini? Adakah makanan di sini? Lalu, saudara-saudaraku, salah seorang dari murid itu mengambil sepotong ikan goreng. Lalu, saudaraku, memberikan kepada Yesus. Yesus sendiri pun, saudaraku, mengambil ikan goreng itu, lalu memakannya di hadapan mereka. Dan begitu, saudara-saudaraku, dimakan ikan goreng tersebut, pada saat itu juga Yesus, saudara kekasih, menghilang dari hadapan mereka. Pada saat itu juga Yesus tidak ada lagi di hadapan mereka. Maka hati mereka, saudaraku, begitu girang. Karena apa? Kalau tadi pagi, saudaraku, para perempuan-perempuan yang pergi ke kubur telah menyakitkan mereka. Oh, dua murid juga pergi mau telah menyakitkan mereka. Tetapi anggapan mereka bahwa ucapan para perempuan yang telah berjumpa dengan Yesus itu dianggap selaku omongan ngomong kosong, dianggap selaku omongan yang tidak benar. Tetapi sekarang mata mereka sendiri telah melihat, mereka sendiri selaku telah membuktikan bahwa yang di hadapan mereka itu bukan hantu, tetapi Yesus sendiri, saudaraku. Karena dia telah memperlihatkan tangan bekas paku di tangan, dan juga telah memperlihatkan, saudara kekasih, kakinya. Dan selain daripada itu, dia telah memperlihatkan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dengan cara apa, saudaraku? Sepotong ikan goreng yang dihilangkan oleh murid-murid, dia makan, saudaraku, di hadapan mereka. Setelah kejadian itu, saudara-saudaraku, oh, murid-murid, saudaraku, merasa bergembira. Sebab yaitu Tuhan yang mereka sangka, saudaraku, telah mati dan sudah berakhir sampai di dalam kematian. Ternyata mereka sendiri telah melihat, saudaraku, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Lalu yang mereka lakukan di kemudian hari, saudaraku, dikatakan karena salah satu dari murid, yaitu 11 murid yang ada itu, salah satunya Thomas tidak ada. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, maka saudara-saudaraku, para murid-murid ini pun pergi menjumpai Thomas, dan dia berkata, Thomas, kami telah melihat, yaitu Tuhan kita benar-benar telah bangkit. Dia telah bangkit seperti apa yang diberitakan oleh para perempuan dan juga murid-murid yang lain, dan kami sendiri pun telah melihat. Tetapi apa dikatakan oleh Thomas, saudaraku? Thomas merespon kesaksian mereka bukan dengan percaya. Tetapi apa dikatakan oleh Thomas, saudaraku? Ya, dikatakan di dalam yaitu Yohanes pasal 20 ayat 25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, sikap daripada Thomas ini tidak mudah rupanya diyakinkan. Dia begitu teguh kepada pendiriannya bahwa apa, saudaraku? Memang dia katakan bahwa sikap daripada Thomas dalam keseharian,
karena dianggap Thomas ini adalah salah satu dari murid yang terpelajar, yang mungkin saudara memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, yang selalu mengutamakan saudara cara berpikir, rasio saudaraku untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Saya melihat ada satu kisah yang diuraikan di dalam kitab Yohanes pasal 11. Ketika Maria, Marta memberitahukan kepada Yesus bahwa saudara mereka yang bernama Lazarus sedang sakit. Tetapi ketika kabar itu disampaikan kepada Yesus, Yesus pun tidak segera pulang untuk menjumpai dan menyembuhkan saudara yang bernama Lazarus. Tetapi sengaja saudara tinggal tetap ada di seberang Sungai Yordan. Dan setelah beberapa hari kemudian, saudara-saudaraku, Yesus pun memberitahu hal itu kepada murid-muridnya. Dia katakan, saudara kita Lazarus sudah tertidur. Lalu murid yang lain berkata, Tuhan, kalau dia tertidur, tentu dia akan bangun lagi. Tetapi saudara-saudara yang kasih, kata tertidur yang dimaksud oleh Yesus itu sebenarnya adalah arti sudah mati. Tetapi murid-muridnya mengartikan tertidur itu dengan arti biasa, benar-benar dianggap tertidur. Maka Yesus pun menerangkan itu kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi untunglah aku tidak ada di sana, sebab dengan cara demikian kalian dapat belajar untuk percaya. Ketika itu saudara-saudaraku, Yesus mengajak murid-muridnya supaya kita kembali ke sana, pergi. Tetapi apa yang terjadi? Ada murid yang mengingatkan kepada Yesus karena beberapa hari yang lalu saudara-saudaraku, ketika Yesus saudaraku ada di Judea, dia menyampaikan itu kebenaran firman Allah di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan kepala ahli Taurat. Dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus mengatakan kata-kata itu saudaraku, orang-orang Yahudi marah kepada dia. Karena apa? Dianggap saudaraku kata-kata Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dianggap itu kata-kata hujat yang menganggap dirinya setara dengan Allah. Karena bagi orang Yahudi saudaraku, Yesus itu dipandang sebagai manusia biasa. Dia tidak tahu saudaraku bahwa Yesus itu adalah Allah yang sesungguhnya. Maka pada waktu itu saudaraku, orang-orang Yahudi berusaha saudaraku melempari Yesus dengan batu dan menangkapnya. Tetapi Yesus saudaraku dapat meluputkan diri karena memang waktunya saudaraku belumlah, yaitu waktu bahwa Yesus itu harus menanggung segala penderitaan. Maka dari Judea Yesus pun menyeberang ke Sungai Yordan saudaraku. Dan di Sungai Yordan lah dengar kabar bahwa Lazarus itu sedang sakit saudara-saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke sana. Ketika saudaraku Yesus mengajak murid-murid itu pergi ke sana, ada kata-kata yang disampaikan oleh Thomas saudaraku. Thomas, dia berkata saudaraku kepada itu murid-murid yang lain, marilah kita pergi, biarlah kita mati bersama dengan dia. Marilah kita pergi, biarlah kita mati bersama dengan dia. Karena pikiran daripada Thomas, ya kalau sudah mati, ya sudah mati. Mau diapain lagi? Kalau seseorang sudah mati, ya tinggal diikhlasin aja. Ya tinggal diikhlasin saja. Mau diapain lagi? Dan yang kedua pertimbangan daripada Thomas ini, karena dia berpikir saudara-saudaraku, di Judea beberapa yang lalu, Judea itu saudara dikasih ada tempat Lazarus, karena Betania itu saudaraku ada di daerah Judea. Thomas berpikir saudaraku, untuk apa balik ke Judea? Bukankah di Judea sana itu ada para bahaya? Bukankah di Judea itu ada yaitu ancaman yang sangat luar biasa? Mungkin saudaraku karena Thomas ini adalah seorang yang sangat terpelajar, dia juga mungkin hafal saudaraku beberapa ayat seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 3, di mana dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka maka bersembunyilah dia, tetapi orang yang tidak berpengalaman jalan terus lalu kena celaka. Demikian juga dikatakan saudaraku dalam Amsal pasal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka maka bersembunyilah dia, tetapi orang yang tak berpengalaman dia jalan terus lalu kena celaka. Dia pikir untuk apa pergi ke sana kalau akhirnya harus kena celaka. Itulah pikiran dan pertimbangan yang dipikirkan oleh Thomas. Maka Thomas itu boleh katakan saudaraku, segala sesuatu saudaraku selalu dipertimbangkan dan dinilai dengan itu rasio pikiran, dengan akal sehat pikiran, bahwa tidak baik saudaraku pergi ke sana. Itu pikiran daripada Thomas. Dia tidak berpikir saudaraku bahwa ketika pulang ke sana akan terjadi saudaraku Lazarus yang sudah 4 hari yaitu terkubur dan sudah berbau busuk. Justru saudara-saudaraku Yesus di sana saudara, yaitu membuktikan bahwa dia adalah Allah dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Thomas waktu itu saudaraku tidak tahu.
Lalu saya memperhatikan juga saudaraku, siapa ini Thomas. Ada demikian Thomas juga yang berikutnya, yaitu dikatakan saudaraku di dalam Yohanes pasal 14, ketika Yesus saudaraku menyampaikan firman Allah, dia katakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakan kepadamu, dan apabila aku telah pergi ke situ, aku akan menyediakan rumah bagimu, dan aku akan kembali dan membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada nanti di sana. Saudaraku, ketika Yesus menyampaikan betapa Yesus suatu hari akan pergi untuk menyediakan rumah bagi orang yang percaya, maka saudaraku, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang keempat itu juga Yesus lalu melanjutkan firman, dikatakan, dan kemana aku pergi, tentu kamu tahu jalan ke sana. Dan kemana aku pergi, tentu engkau tahu jalan ke sana. Maka pada saat itu juga saudaraku, yaitu Thomas langsung saudaraku respon rasionya, akal sehatnya mulai berpikir, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau kami kamu sendiri, kalau kami sendiri tidak tahu kemana Yesus akan pergi. Maka Thomas saudaraku berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kelima itu, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke sana? Oh saudara-saudaraku, suatu pertanyaan yang sangat luar biasa memang disampaikan oleh Thomas ini. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke sana? Justru saudara-saudaraku, dengan adanya pertanyaan Thomas ini, ada ayat yang sangat luar biasa yang memberi harapan kepada kita, yang memberikan janji yang manis kepada kita. Karena apa? Seluruh dunia saudaraku sedang mencari dan mencari saudaraku. Sebenarnya siapakah jalan keselamatan itu? Siapakah jalan yang bisa saudaraku membawa mereka masuk ke surga? Tetapi saudaraku, pada saat itu juga Yesus saudaraku menjawab Thomas. Yesus memberitahu kepada murid-murid dengan dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus dan saudaraku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, ini adalah suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Inilah kebenaran saudaraku yang sangat menghidupkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tahu saudaraku bahwa jalan satu-satunya untuk masuk kepada kekekalan yang bernama surga, berjumpa dengan Bapa, adalah Yesus sendiri, saudara-saudara. Yesus sendiri. Dari peristiwa ini dapatlah kita lihat saudaraku, siapa ini Thomas. Ternyata memang Thomas itu saudaraku bukan seseorang yang mudah diyakinkan. Itulah sebabnya berkata, jika aku tidak yaitu mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya, dan juga yaitu ke bekas paku di kaki, dan juga mencucukkan tanganku ke bekas tombak yang ada di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Itulah pendirian daripada Thomas, saudara-saudara. Tetapi sementara saudaraku, dia berkata demikian di tengah-tengah murid-murid yang sedang saudaraku berusaha untuk meyakinkan Thomas. Sementara rumah di mana sedang saudaraku tinggal sedang ditutup rapat-rapat, pintu-pintu saudaraku dikunci, dan pada saat itu juga saudara-saudaraku, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu saudara-saudaraku, ketika hadir di tengah-tengah mereka, Yesus langsung berkata kepada Thomas, Hai Thomas, hei Thomas, taruhlah yaitu jari-jarimu ke bekas paku di tanganku, dan cucukkanlah yaitu tanganmu ke bekas tombak yang ada di lambungku. Aku berkata kepadamu, percayalah. Jangan sampai kau tidak percaya. Tetapi pada saat itu saudara-saudaraku, begitu Thomas melihat semuanya itu, maka Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas gemetar saudaraku menanggapi semua apa yang dilihat di hadapannya. Maka Yesus berkata kepada Thomas, hei Thomas, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Tetapi aku berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara kasih, kekristenan yang dicari oleh Tuhan bukan seperti kekristenan Thomas yang harus melihat dulu baru percaya. Tetapi kekristenan yang dinyatakan oleh Tuhan pada hari ini, saudaraku, apabila engkau tidak perlu harus menuntut untuk melihat bukti fisik, tetapi engkau percaya oleh karena kebenaran firman Allah. Oh saudara-saudara kasih, pengampunan yang berasal dari Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Keselamatan ditawarkan oleh Tuhan, saudaraku, menjadi milikmu. Karena apa, saudara-saudaraku? Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
sukacita, ada kebahagiaan saudara-saudaraku. Oh, kepada orang yang berani mempercayai seluruh saudaraku isi dari kepada kitab suci, itu isi dari seluruh Alkitab ini saudara-saudaraku, yang menjelaskan tentang pelayanan Yesus di dalamnya. Karena firman Allah itu hidup saudara-saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai. Tuhan mau kalau ingin kebahagiaan itu saudaraku berlimpah dalam kehidupan kita, janganlah kita seperti Thomas. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dijelaskan di sana saudaraku, iman itu adalah dasar kita untuk apa saudaraku? Menjalin hubungan dengan Tuhan. Dasar kita saudaraku untuk bersekutu dengan Tuhan. Dasar kita saudaraku untuk menyatu saudaraku dengan kebenaran firman Allah. Maka dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau saudara-saudaraku ingin beroleh pengampunan dosa lewat iman kematian Yesus, lewat iman terhadap darah salib Kristus, engkau diperdayakan lewat iman. Demikian juga saudaraku dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan beriman saudaraku tidak perlu kita tuntut. Tuhan itu harus ada di hadapan kita. Kita harus lihat saudaraku secara bukti fisik baru percaya tidak. Tetapi saudara-saudaraku, dengan engkau yaitu berani mempercayai Tuhan yang sekarang sudah berada di surga, sementara kita ada di bumi. Kalau saudara mempercayai oleh karena kebenaran firman Allah, kalau saudara yaitu berani menerima Yesus sebagai juru selamat oleh karena iman percayamu, maka engkau saudara kasih telah berhasil menjadi persekutuan dengan Tuhan. Iman itulah dasar yang mempersekutukan. Iman itu akan menghubungkan antara kita saudaraku dengan Allah. Setiap orang perlu iman. Sebab apa? Kalau seseorang tidak memiliki iman saudaraku, dia tidak mungkin saudara kasih bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin dia bisa bersatu dengan Tuhan. Itu dikatakan saudaraku dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6, di mana dikatakan di sana, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, iman sangat diperlukan pada saat ini. Imanlah yang membuat kita saudaraku berkenan kepada Allah. Dan ketika saudaraku kita sudah berkenan di hadapan Allah, kita harus memelihara perkenanan Tuhan itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tetapi sepanjang hidup kita. Kita harus melihara perkenanan Tuhan. Dengan apa dikatakan? Setiap orang yang berpaling kepada Allah, dia harus selamanya saudaraku percaya bahwa Allah itu ada. Mungkin saudara berkata, bagaimana supaya saya dapat memiliki iman? Bagaimana saya dapat mempercayai Tuhan yang tidak saya lihat? Bagaimana saya mempercayai itu surga, tempat kekekalan yang begitu membahagiakan, yang Tuhan sediakan itu, sementara mata saya sendiri tidak melihat. Firman Allah mengatakan saudaraku, dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak engkau menggali kebenaran firman Tuhan, membaca firman Allah, mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan kesaksian-kesaksian, saudara-saudaraku, seluruh yaitu bacaan, pendengaran yang engkau saudaraku berkesempatan untuk mendengarkannya, itu akan membangun dan melahirkan iman dalam dirimu, akan membuat iman itu bertumbuh dalam dirimu sampai kepada kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tahukah saudara-saudaraku, pada masa di mana kita sedang yaitu menghadapi masa-masa sulit, bukan hanya di dalam bangsa negara kita, tetapi seluruh dunia saudaraku sedang merasakan oleh karena virus corona yang begitu dahsyat, yang begitu menakutkan. Sekarang ini kebijakan-kebijakan seluruh saudaraku kepala-kepala negara yang ada di dunia ini lebih saudara yang kasih, yaitu mensiasati bagaimana supaya mata rantai virus corona ini tidak merambat kemana-mana. Satu tindakan yang diinginkan oleh seluruh saudaraku bangsa-bangsa kepala-kepala negara, di mana saudara kasih menghimbau cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini untuk tinggal di rumah. Tetapi coba saudara bayangkan, kalau sehari dalam 7 hari kita ada di rumah mungkin enak. Tetapi kalau dari hari ke hari saudaraku, terus menerus kita di rumah, apa enak? Saudaraku, untuk menjawab memang kejadian ini tidak selalu sama. Itu terpulang kepada keberadaan seseorang. Kalau mungkin mapan ekonominya sudah banyak, saudaraku persediaan tabungannya, mau berapa hari pun tinggal di rumah saudaraku, tidak menjadi masalah bagi dia. Karena apa?
sudah banyak simpanan, banyak bekal yang ditabung. Segala sesuatu mungkin dapat dinikmati ketika dia ada di rumah. Walaupun saudaraku tidak pergi kemana-mana, ada di rumah. Dengan kemajuan teknologi sekarang, segala macam makanan saudaraku bisa dihadirkan, hadir di rumah mereka dengan memesan lewat yaitu GoFood, GrabFood, dan juga yaitu sarana-sarana yang lain. Tetapi apa semua lapisan masyarakat bisa mengalami seperti itu? Tentu tidak. Banyak dengan kejadian ini saudaraku, orang kehilangan damai sejahtera. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus saudaraku ketika berjumpa dengan muridnya. Dia berkata, saudaraku, salam sejahtera bagimu. Oh, saudara kekasih, damai sejahtera itu sangat dibutuhkan oleh siapapun. Terlebih saudaraku yang merasa dirinya di dalam kesesakan, di dalam kebingungan, dan dia tidak tahu saudaraku harus bagaimana mengelola saudaraku rumah tangga dalam keadaan saudara-saudaraku dia tidak bekerja. Dia tahu saudaraku bagaimana perasaan seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang adalah sumber penghidupan bagi istri dan juga bagi anak yang mencari nafkah. Sekarang tidak bisa lagi keluar untuk bekerja. Dia tinggal di rumah. Sementara kita tahu saudara-saudaraku, kebutuhan setiap hari tidak dapat dibendung. Setiap hari ada pengeluaran yang begitu besar. Untuk kebutuhan pokok untuk pangan saja saudaraku, berapa rupiah yang harus dikeluarkan. Banyak yang tidak siap saudara menghadapi situasi yang begitu mencekam akhir-akhir ini. Tentu sudah ada beberapa pasangan suami istri dengan anak-anak yang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Dan hal ini berlaku saudaraku ke berbagai profesi. Baik itu saudaraku usahawan yang mungkin tidak punya persiapan, dan juga mungkin saudara-saudaraku pekerja-pekerja informal yang lain yang tidak ada jaminan di mana dia bekerja. Situasi sekarang ini saudaraku sangat mencekam untuk beberapa, termasuk saudara-saudaraku para rohaniawan, mungkin para pendeta pun saudaraku. Saya tidak katakan semuanya, mungkin banyak pendeta juga yang sudah sangat mapan dalam perekonomian, yang sudah jauh-jauh saudaraku sudah banyak bekal yang mereka simpan jauh-jauh hari. Tetapi tidak sedikit juga yang mengalami kesusahan dengan kejadian ini. Yang situasinya seperti apa saudaraku? Saya bisa membayangkan saudaraku, suami, istri, anak-anak tinggal di rumah, tinggal berpandang-pandangan saja. Mereka saling melihat dan tidak tahu harus berbuat apa. Seorang suami saudaraku melihat istrinya, dia berpikir saudaraku pada pagi hari, seharusnya istrinya ini pergi belanja segala kebutuhan keseharian yang mereka perlukan ke pasar. Tetapi suami saudaraku tidak punya kesiapan, tidak ada uang yang diberikan kepada istri. Demikian juga saudaraku, istrinya memandang suaminya. Dia lihat suaminya, tetapi istri tidak berani, tidak saudara dikasih kuat untuk ngomong. Karena apa? Kalau dia pun bercerita, kalau dia pun ngomong, dia katakan, Pak, aku mau pergi ke pasar, tolong berikan aku uang. Istri tidak mampu saudaraku mengatakan itu, karena istri sendiri pun dia tahu sudah beberapa lama saudaraku suaminya tidak bekerja, sudah tidak ada pemasukan. Sehingga suami istri saudaraku tinggal berpandang-pandangan saja. Demikian juga saudaraku, ketika orang tua atau ketika ayah melihat anaknya, mungkin sementara pintu terbuka, tiba-tiba mungkin ada yang lewat saudaraku penjual bakso, di mana anak ini biasa saudaraku mungkin sekali 2 hari, sekali 3 hari masih makan bakso. Tetapi begitu terjadi saudaraku masalah-masalah akhir-akhir ini, uang papa dan mamanya telah habis. Begitu dia lihat saudaraku ada pedagang di sana, anak itu melihat pedagang. Begitu dia lihat pedagang saudaraku, dia lihat juga wajah ayahnya, dengan harap kiranya ayah tergerak, dengan harap saudaraku kiranya ayahnya punya uang untuk membelikan bakso itu. Tetapi saudaraku, ayah juga saudara kasih menatap wajah anaknya. Ayah sebenarnya ingin memberi anaknya saudaraku untuk makanan yang disukai. Tetapi sekarang apa daya, ayahnya tidak punya uang saudara-saudaraku. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa selain dari memandangi anak yang begitu mengharapkan ada makanan yang bisa dimakan pada saat ini. Makanan kesukaan yang sudah lama tidak pernah dimakan, ingin dimakan tetapi tidak bisa saudaraku dibeli karena uang tidak ada. Kejadian ini saudaraku tidak mudah dihadapi. Tidak mudah dihadapi. Iya.
Tidak mudah dihadapi saudara-saudaraku. Oh, banyak yang kehilangan damai sejahtera saudaraku dengan situasi ini. Dari hari ke hari saudaraku, sepertinya tidak kuat lagi untuk menjalani hidup ini. Sepertinya saudaraku tidak mampu menjalani hidup ini. Tetapi kalau dikatakan mau mati, saudaraku ada ketakutan juga. Mungkin ini dikatakan saudaraku bosan hidup, takut mati. Karena apa saudaraku, dengan beratnya persoalan-persoalan pada saat ini. Benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang Allah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita tahu Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a, pencuri datang Allah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita tahu saudaraku apa maksud daripada si pencuri di sini. Siapa yang dimaksud pencuri di sini? Jelaslah saudaraku, maksud daripada Yesus si pencuri itu adalah berbicara tentang iblis, setan roh jahat saudara-saudaraku, yang melanda situasi yang membuat saudaraku hidup manusia akan bertambah susah. Iblis, setan roh jahat sedang mencuri damai sejahtera dalam hati orang. Melalui perekonomian yang tidak bisa jalan, yang tidak bisa lagi saudaraku berjalan lancar seperti dulu. Sudah banyak orang mengalami kesusahan. Pengeluaran tidak bisa dibendung, sementara pemasukan tidak ada. Hati bapak mana yang bisa sejahtera dengan demikian? Ibu, hati siapa yang bisa tentram dengan demikian? Anak yang mana saudaraku yang kasih yang bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Tentu saudara-saudara kekasih, hal ini bukan hal yang mudah dihadapi. Tetapi saudara kekasih, kalau si iblis, si setan, si roh jahat saudaraku berusaha menghilangkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia, supaya dengan demikian saudaraku, manusia itu mati di dalam keputusasaan. Manusia itu mati itu saudaraku dengan tidak memiliki harapan. Dengan demikian saudara kekasih, manusia-manusia yang jatuh kepada keputusasaan, yang melakukan bunuh diri karena tidak sanggup lagi saudaraku menjalani hidup yang sangat mencekam ini. Supaya semuanya itu saudaraku dapat menjadi kumpulan daripada setan iblis roh jahat yang akan dibawa ke dalam api neraka. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b itu dia berkata, tetapi aku datang adalah untuk membawa hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Oh saudaraku, sangat berbeda. Kalau iblis setan roh jahat datang adalah untuk mencuri damai sejahtera, menghilangkan damai sejahtera, menjerumuskan manusia masuk kepada keputusasaan. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Mungkin saudara berkata, hidup yang mana yang mau diberikan oleh Tuhan? Bukankah kita ini masih hidup? Betul, saudara masih hidup. Semua orang masih hidup. Tetapi hidup yang bagaimana saudara-saudara? Ada yang mungkin saudara dikasih sekedar hidup, ada mungkin yang sudah asal hidup, dan ada mungkin saudara sudah sekarat hidupnya, yang sudah tidak tahu berbuat apa-apa. Semua katakan saudara-saudara, ketika engkau rasa engkau tidak berdaya lagi, sepertinya kebosanan untuk hidup sudah mulai melanda kehidupanmu, sudah engkau diambang keputusasaan. Sekarang dengar, Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Apa maksud ayat daripada ini saudara-saudaraku? Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang telah hidup, yang telah menampakkan diri saudaraku kepada murid-muridnya. Dia mau masuk kepada hati saudara. Dia mau masuk saudaraku kepada hati semua orang. Untuk apa saudara kekasih? Untuk memberikan kehidupan kepada siapa saudaraku? Kepada manusia yang hidup. Supaya apa saudara? Supaya manusia yang hidup ini benar-benar hidup seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Hanya damai sejahtera yang berasal dari Tuhan yang bisa memampukan kita bertahan hidup dalam situasi seperti ini. Yang kehilangan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, tentu saudara-saudaraku tidak akan lama bisa bertahan. Oleh karena itu saudaraku, saya ingin menawarkan kepada saudara, Yesus mau memikul semua beban-beban persoalan yang sedang mencekam, yang segala menguras pikiran kita, yang seolah-olah kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati berkata, marilah kepadaku hai kami yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Yesus ada penyelesaian masalah. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Sekalipun pada saat ini saudara-saudaraku, karena keterbatasan bekal yang kita punya, mungkin sudah ada orang di antara kita saudaraku yang sudah makan tinggal nasi putih dengan garam, atau mungkin nasi putih dengan kerupuk saudara-saudaraku, yang dulu kita tidak pernah seperti itu, masih tersedia sudah lauk pauk, ada sayur mayur, ada buah, ada susu saudara yang melengkapi meja hidangan makanan yang terhidang di meja makan kita. Tetapi sekarang sepertinya hal itu tidak ada. Saudara-saudaraku, yang walaupun mungkin perbekalan kita sudah menipis, kita semakin hari dilanda oleh kekhawatiran, kebimbangan. Hati kita risau sudah menghadapi semuanya ini. Yesus mau datang membawa damai sejahtera dalam kehidupan, memberi kekuatan, memberikan harapan kepadamu. Kita akan lihat saudara-saudaraku, Tuhan sanggup saudaraku membuka jalan ketika kita menganggap tidak ada jalan lagi, ketika kita menganggap jalan sudah tertutup, tetapi bagi Tuhan saudaraku jalan yang tertutup bisa terbuka kembali. Ketika kita kehabisan akal saudaraku, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita bertahan. Jika engkau saudaraku mengizinkan Yesus yang bangkit dari antara mati itu masuk membawa kehidupan di dalam hidupmu, supaya engkau benar-benar mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Sekalipun makanan minumanmu seperti mengalami keterbatasan sekarang ini, dengan berkat yang berasal dari Tuhan, Tuhan berikan semangat yang baru, Tuhan berikan kepadamu gairah yang baru, Tuhan berikan kepadamu kekuatan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi, sekalipun kita tidak bisa melihat, yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan semuanya ini ada. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat, percayailah saudaraku. Dan ketika engkau menaruh percaya kepadanya, beban seberat apapun Tuhan mau tolong engkau, Tuhan mau bebaskan engkau, Tuhan mau berikan jalan keluar kepadamu. Sehingga tepat pada waktunya, Tuhan tidak akan terlambat. Tuhan tidak akan biarkan engkau berlama-lama dalam kesusahanmu. Tuhan akan buka saudaraku pintu terang. Tuhan akan buka jalan yang terbaik. Sehingga semua kita akan berkata, bersama dengan Yesus kami adalah pemenang. Bersama dengan Yesus kami lebih daripada pemenang. Oleh karena apa saudaraku? Oleh karena kuasa yang dahsyat yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu saudara kekasih, saya ingin memesankan kepada saudara, mari kita saudara kekasih memiliki kebahagiaan yang berasal dari Tuhan dengan cara saudaraku buka hati kepada damai sejahtera, seperti damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus, yaitu kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur untuk menengok dia. Seperti saudara-saudara kekasih, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus saudaraku kepada murid-murid, seperti itu juga damai sejahtera yang dibagikan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, dari sekarang terima Yesus dalam kehidupanmu, buka hati selebar-lebarnya bersama dengan Yesus. Damai sejahtera yang berlimpah hadir dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita untuk memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan suatu perintah Tuhan yang harus kita lakukan turun-temurun hingga Tuhan datang kedua kalinya. Mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Karena di dalam perjamuan kudus terkandung dua makna besar. Yang pertama, dengan kita melakukan perjamuan kudus, berarti kita diingatkan kepada karya penebusan Tuhan yang Tuhan lakukan ketika Dia tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menyelesaikan hutang-hutang dosa kita. Dan makna yang kedua adalah untuk mengingatkan kita kepada apa yang Yesus katakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan rumah bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Saudara yang Tuhan kasihi, makna yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa rumah kita Tuhan telah siapkan ada di surga. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, mari kita kunci hati pikiran kita. Adakah engkau sudah percaya
bahwa karya pengorbanan di kayu salib bertujuan untuk memperdamaikan kau dengan Allah yang kudus. Adakah engkau percaya bahwa Tuhan telah menjadikan rumah bagimu? Kalau engkau sudah percaya, engkau layak mengikuti perjamuan kudus ini. Saudara yang Tuhan kasihi, di hadapan kita sudah tersedia roti dan juga anggur. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan kami telah tersedia roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan juga darah-Mu. Mari Bapa di surga, layaklah kami untuk menerima tubuh dan juga darah ini. Perjanjian yang menebus dosa-dosa kami, tubuh perjanjian yang menyediakan rumah yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Layaklah Bapa, layaklah semua untuk makan segala dari Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, peganglah tubuh Yesus di tangan kananmu, angkatlah ke atas. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa buat tubuh yang dikorbankan demi keselamatan hidup kita. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau rela mengorbankan dirimu hanya untuk menggantikan penghukuman yang seharusnya kami tanggung. Tetapi Engkau telah menanggung segala dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa. Kami percayai bahwa tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib adalah tubuh yang memperdamaikan kami dengan Allah yang kudus. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan tubuh perjanjian, yaitu tubuh Yesus Kristus dalam hidup kami. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, sekarang peganglah darah Yesus di tangan kananmu, angkatlah ke atas. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dosa pelanggaran kami disucikan oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami disembuhkan oleh darah Yesus. Kami minum dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tubuh dan juga darah-Mu sudah menyatu di dalam kehidupan kami sebagai pertanda. Sejak sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga.
biarlah tubuh perjanjian dan juga darah yang dikorbankan benar-benar itu Bapa di surga menjadi tubuh dan juga darah yang memberikan keselamatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam